Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramadan dari D4 Masalah Digital. Kini saya akan mempresentasikan seminar peserta saya yang berjudul Analisis Proses Pelayanan pada Pengguna Terkait Jakarta. Dengan dari pembimbing yaitu Dr. Ferriko SMSI serta Pak Sandia Wijaya BID MTQ. Dalam presentasi ini terdapat pendahuluan, sejarah pustaka, serta metode penelitian. Dahuluan. Penelitian pada penelitian saya terbangun oleh jumlah penduduk di Jakarta yang menempati kota urban pertama dengan jumlah populasi terbanyak di Indonesia. Dilanjut dari kata data.co.id bahwa dan luas wilayah 661,5 km persegi, jumlah penduduk di kota ini mencapai 10,7 juta jiwa pada tahun 2022. Dengan banyaknya jumlah penduduk tersebut mengakibatkan DKI Jakarta mengalami peningkatan indeks kemacetan pada pertengahan 2023, yakni mencapai 53,53%, yaitu banyak satu meningkat dari tahun 2022, yakni sebesar 48%. Dan itu, DKI Jakarta menempati peringkat 29 dunia pada 2022 berdasarkan perjalanan yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 10 km. Pada tahun 2022, jumlah kendaraan pribadi di Jakarta sebanyak 26,3 juta, yang terdiri dari sepeda motor 17,3 juta, mobil 3,8 juta, dan 5 juta dari bus dan truk. Jumlah ini meningkat sebanyak 4,38% dibandingkan dengan tahun 2021. Dengan banyaknya jumlah penduduk serta pertumbuhan masif baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan yang lain mengakibatkan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta, yaitu mulai dari ganjil genap, peningkatan infrastruktur jalan, hingga penambahan transportasi publik terintegrasi seperti MRT, LRT, KRL, komuter lain, KAI Bandara, serta Transjakarta. Transjakarta adalah salah satu transportasi publik yang berbasis rapid transit di Jakarta. Transjakarta dianggap sebagai moda transportasi massal untuk mendukung aktivitas masyarakat di kota yang sangat padat. Pada bulan Agustus 2023, pengguna moda transportasi ini mencapai 1,2 juta pelanggan per hari. Meski banyak pengguna serta mencapai rekor 1,2 juta pelanggan, banyak sekali pengguna yang mengeluhkan dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh bus Transjakarta, yaitu tentang pelacakan bus secara real time. Berdasarkan gambar yang saya presentasikan, ya ini banyak sekali pengguna yang menginginkan Trafi. Trafi itu merupakan salah satu aplikasi navigasi untuk melacak transportasi bus. Pada tahun 2017, Trafi bekerjasama dengan Bus Jakarta dalam navigasi layanan transportasi publik. Tetapi pada tahun 2022, layanan ini berhenti sehingga banyak pelanggan mengeluhkan karena kesulitan melacak Bus Jakarta secara real time. Selain itu, dengan terpasangnya monitor pada setiap halte yang menginformasikan tentang kedatangan bus, tetapi kedatangan tersebut tidak akurat, sehingga banyak masyarakat yang mengeluh karena mereka kehabisan waktu untuk menunggu bus, tetapi informasi yang diberikan pada pelanggan ini jauh dari kata akurat. Selain itu, jumlah armada yang dirasa kurang oleh pelanggan membuat mereka harus menunggu lebih lama untuk menaiki bus berikutnya. Selain itu, saya melakukan survei awal pada Bunda Bus Jakarta yang menghasilkan kesimpulan yaitu sebanyak 73%, mohon maaf, sebanyak 81,4% pengguna kesulitan mengakses tersebut secara real time. Yang kedua ditempati yaitu oleh armada bus yang belum cukup dalam melayani penumpang. Tingkat ketiga yaitu waktu kedatangan bus yang tidak sesuai dengan jadwal kedatangan yang tertera pada monitor halte. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti membuat pertanyaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh bus Transjakarta kepada pelanggan,
Kemudian faktor dimensi apa saja yang harus diperbaiki dalam meningkatkan kualitas pelayanan oleh pihak Transjakarta. Tujuan dan penelitian, tujuannya itu untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan penduduk Transjakarta, kita mengetahui faktor apa saja yang harus diperbaiki oleh pihak Transjakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Secara teoritis, manfaatnya yaitu untuk memperluas wawasan mengenai kualitas pelayanan dan diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi Universitas Negeri Jakarta. Dan itu diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi perbaikan kualitas pelayanan bagi pihak Transjakarta sebagai pertimbangan perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Kajian pustaka. Kualitas pelayanan menurut Al-Khayyari dan Al-Qasim, kualitas pelayanan adalah ekspektasi dan kinerja yang diterima oleh pelanggan. Definisi kualitas dalam layanan masih sulit dipahami. Hal ini dikarenakan jasa memiliki karakteristik yang unik dan tidak mudah bagi pelanggan untuk menggambarkan jasa. Kualitas layanan terkait dengan kenyamanan, suhu dalam kendaraan, dan kebisingan dapat dipersepsikan berbeda oleh masing-masing individu, serta memiliki subjektivitas tertentu. Oleh sebab itu, layanan transportasi umum mendapatkan pengawasan oleh publik atas kinerja yang diberikan. Dimensi dalam kualitas pelayanan yaitu reliability, kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kemudian assurance yaitu kesopanan dan kemampuan karyawan dalam menyampaikan untuk menyampaikan kepercayaan kepada pelanggan. The tangible yaitu kemampuan perusahaan untuk menunjukkan spesifik pada pihak eksternal. Empathy, kemampuan memberikan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi kepada konsumen. Yang terakhir, responsiveness yaitu antusiasme dalam melayani pelanggan dengan hormat dan melakukan pelayanan yang tepat demi kebutuhan mereka. Alat ukur kualitas pelayanan. Para suraman dalam Jongkis 2021 mengembangkan model Servqual untuk mengukur kualitas jasa. Servqual atau Service Quality adalah skala multi-item yang ringkas dengan keandalan dan validitas yang baik dan dapat digunakan oleh perusahaan untuk memahami harapan dan persepsi konsumen dalam memperbaiki kualitas layanan. Servqual dirancang untuk mendeskripsikan berbagai jenjang atau gap antara tingkat layanan yang diberikan dan tingkat harapan pelanggan. Tentang terdahulu, Novita Zahra, Imam Haike, dan Dewi Satya Ardiantoro melakukan penelitian yang menyebutkan yaitu bahwa berdasarkan analisis CSI, mikrotransjaklingko masuk dalam kategori puas, yakni 70,40%. Atribut kualitas layanan yang berjumlah sudah menunjukkan kesenjangan antara persepsi dan kerja yang negatif, sehingga perlu evaluasi untuk seluruh atribut. Eka Indah Yulistiari dan Emreza Fahrozi dalam penelitian menyebutkan bahwa nilai gap keseluruhan sebesar minus 0,852, yang berarti pelayanan yang diberikan oleh PO Stasiun Solides belum memberikan kepuasan pada konsumen. Berarti perbaikan pada kualitas layanan yaitu pada atribut tersedianya yaitu tanda informasi yang jelas. Solehatin, Ika Putri, dan Arum Wahyuni Purwasuti melakukan penelitian dengan hasil kesimpulan yaitu kualitas jasa kereta komuter lain Rangkas Bitung menurut persepsi konsumen belum memenuhi harapan konsumen. Hal ini berdasarkan nilai indikator yang memiliki nilai gap negatif. Usulan perbaikan untuk kereta komuter lain itu ketepatan jadwal keberangkatan dan kedatangan, kenyamanan dan keamanan ketika di area stasiun, penyediaan kursi di ruang stasiun, dan ketersediaan kursi prioritas. Ronald Sukwadi, Rizky Purjoso, dan Hendi Sanadi, 4 atribut layanan yang masuk dalam keadaan satu menggunakan IPE yaitu kebersihan toilet, ketersediaan informasi, kebersihan, dan kesejukan area stasiun. Hasil untuk QFT menyebutkan bahwa rekomendasi perbaikan untuk stasiun Gambir yaitu pemasangan signboard untuk menjaga kebersihan, penambahan tanaman hijau di beberapa titik, dan mereka reward dan punishment petugas. Endro Bisor dan Rahmat Bianti Putri dalam penelitian menghasilkan yaitu pelayanan bus Surabaya kurang memuaskan dengan nilai keseluruhan kinerja yaitu 2,89 dan nilai kesempatannya yaitu 4,81. Atribut yang menjadi prioritas perbaikan yaitu pelampu penerangan, tempat informasi pada halte, ketersediaan tempat sampah, dan fasilitas di halte. Metode penelitian. Tempat penelitian ini yaitu DKI Jakarta yang dilakukan pada bulan Desember 2023 sampai Februari 2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan metode survei. Populasinya adalah pengguna Transjakarta yang berada di Jakarta. Sampelnya 200 responden menggunakan teknik proporsi sampling. Kriterianya berusia 18 sampai 50 tahun,
dan telah melalui perjalanan dan bus Transjakarta sebanyak minimal 3 kali dalam kurun waktu 6 bulan. Definisi operasional variabel, variabelnya kualitas layanan dan dimensi reliability, ketepatan waktu, keandalan armada, informasi bus, dan indikator ketepatan waktu, keandalan bus, informasi bus, dan pelayanan, assurance, komunikasi, ketepatan kompetensi dan rasa aman, tangible kebersihan, informasi kepada pelanggan, perlengkapan, kemudian empati pelayanan, memahami keinginan dan kemudian responsiveness. Analisis data dalam konten ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu menganalisis data dan mendefinisikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud kesimpulan secara general. Uji validitas yakni digunakan untuk mengukur sah atau tidak kuesioner. Kuesioner dinyatakan valid apabila mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Penilaian ini menggunakan tools SPSS 25 untuk uji validitas data dengan nilai R-table 0,1381. Uji reliabilitas yakni bahwa uji yang berkenaan dengan derajat atau konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Uji ini dilakukan untuk mengetahui konsistensi hasil sebuah jawaban dengan anggapan responden. Hasil uji reliabilitas dapat dari perumbas alfa. Apabila mendekati 1, maka adalah baik. Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai perumbas alfa lebih dari 0,6. Nah, kemudian analisis data menggunakan SERVQUAL, yakni dan menggunakan skala multi item yang ringkas dengan keandalan dan kualitas yang baik dan dapat digunakan oleh perusahaan untuk memahami harapan dan persepsi konsumen dalam memperbaiki kualitas layanan. Rumus menghitung skor SERVQUAL yaitu skor persepsi kurangi skor harapan. Setelah skor SERVQUAL diperoleh, maka disimpulkan dan detail sebagai berikut. Hasil skor positif menunjukkan bahwa harapan pelanggan terlampaui yang menunjukkan kualitas pelayanan sangat baik di mata pelanggan. Hasil skor 0 menunjukkan bahwa harapan pelanggan terpenuhi yang berarti kualitas pelayanan baik di mata pelanggan. Hasil skor negatif menunjukkan bahwa penyedia layanan belum mampu memenuhi harapan pelanggan yang berarti kualitas pelayanan kurang baik dan di mata pelanggan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.